tanda orang yang sudah dewasa secara rohani. Memiliki iman yang stabil. Hidupnya diwarnai kemenangan. Seperti yang difirmankan di dalam 1 Yohanes 5 ayat 4. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Kemenangan yang dapat mengalahkan dunia adalah dapat mengalahkan keinginan mata, keangkuhan hidup. Kita hidup seperti Kristus hidup, yaitu hidup fokus terhadap Bapanya. Saudara, itu salah satu tanda saudara sudah menjadi orang yang dewasa rohani. Idola hidupnya adalah Tuhan Yesus. Menjadi Kristen yang dewasa. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Apa kabar hari ini? Luar biasa, Tuhan memberkati kita, amin. Kini saatnya kita akan bertemu kembali dalam kasih kita Tuhan Yesus Kristus. Mari kita kesahkan hati kita untuk kita boleh datang ke hadirat Tuhan lebih dan lebih lagi. Haleluya Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa untuk kesempatan pagi hari ini Tuhan. Kami boleh menikmati Tuhan kasih setiamu bagi kami. Kami boleh menikmati Tuhan Yesus kebaikan-Mu hari demi hari Bapa. Kini saatnya Tuhan, pagi hari ini Tuhan, kami membawa hati kami Tuhan, untuk kami boleh datang ke hadirat-Mu, membawa ucapan syukur kami di hadapan-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Engkau Tuhan Allah yang begitu ajaib bagi kami Tuhan. Engkau Allah yang setia bagi kami Tuhan. Dengan apa Tuhan kami akan membalas setiap kebaikan-Mu bagi kami Tuhan. Selain terus senantiasa Tuhan mengucap syukur dan menikmati setiap Tuhan kasih setia-Mu bagi kami Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya Bapa. Selamanya Tuhan, Engkau Allah yang baik bagi kami Tuhan. Selamanya Engkau Allah yang setia bagi kami Tuhan. Selamanya Engkau Allah yang baik bagi kami Tuhan. Allah yang setia selamanya Tuhan.
la ka pa 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 pa. Sikara ya la mara ya la Skera ka pa 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 pa. skera Sikara ya la mara ya la ka pa 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 Skera pa 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 pa. skera Kami bersyukur Tuhan, Kau Allah yang baik bagi kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, senantiasa Engkau Tuhan membela hidup kami Tuhan. Sikarayala marayala Kau Allah yang begitu baik bagi kami Tuhan. Selamanya Tuhan Kau baik bagi kami Tuhan. Sikarayala marayala Sikarayala marayala hati kami Tuhan boleh terus senantiasa Tuhan memanggil bahwa Engkau Allah yang hebat bagi kami Tuhan. Selamanya Tuhan kasih setiamu bagi kami Tuhan. Selamanya pembelaanmu bagi kami Tuhan. Selamanya Tuhan Kau boleh menuntun dan memegang hidup kami. Boleh Tuhan Tuhan menjadi pemenang-pemenangmu Tuhan. Segala yang marah yang segala yang marah Engkau begitu baik bagi kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, dalam setiap hari-hari kami Tuhan, Engkau senantiasa memegang kami Tuhan. Engkau senantiasa Tuhan menjadikan kami Tuhan pemenang-pemenang di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau sampai dengan saat ini Tuhan kami boleh ada Tuhan. Semuanya Tuhan karena Engkau Allah yang setia bagi kami Tuhan. Selamanya Tuhan karena Engkau Allah yang hebat bagi kami Bapa. Sekarayala marayala ka Bapa. Oleh karena itu Tuhan, hari ini Tuhan, kami mau mengatakan Tuhan, dengan apa kami balas setiap kebaikan-Mu Tuhan. Dengan apa kami mau balas Tuhan setiap pembelaan-Mu bagi kami Tuhan. Selain kami mengucap syukur Tuhan, selamanya Tuhan. Selamanya Tuhan. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu, segenap hatiku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu, segenap hatiku kami mau menyembah namanya Tuhan. Segenap hatiku
pagi hari ini Tuhan, kami siap Tuhan Yesus untuk memuji dan memuliakan Engkau lebih dan lebih lagi. Terima kasih Yesus, terima kasih. Mari Bapak Ibu yang siap untuk memuji dan memuji Allah Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Aku diberkati Tuhan pagi hari ini. Amin. Amin. Haleluya. Aku diberkati. Aku diberkati. Haleluya. Haleluya. Katakan, kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Katakan
boleh memberikan yang terbaik buat Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Segala pujian dan penyembahan Tuhan hanya bagi-Mu Tuhan. Kini saatnya Tuhan kami boleh memberikan yang terbaik Tuhan bagi hari ini. Kau boleh memberkati Tuhan setiap tangan-tangan anak-Mu Tuhan yang boleh memberi saat pagi hari ini. Kau boleh memberkati Tuhan setiap usaha, pendidikan dan anak-anak kami semuanya Tuhan Kau boleh berkati. Apapun yang dibuat kami Tuhan kiranya dibuat berhasil Bapa. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Tuhan turun ke atasku, anugerah besar melimpah di hidupku. Setiap hari selalu baru, berkat-Nya mengalir di dalam hidup. Katakan berkat Tuhan. Amin. Berkat Tuhan turun ke atasku, anugerah besar melimpah di hidupku. Setiap hari selalu baru, berkat-Nya mengalir di dalam hidupku. Berkat-Nya mengalir di dalam hidupku. Berkat-Nya mengalir di dalam hidupku. Terima kasih persembahannya Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita saatnya untuk kita boleh mendengarkan firman Tuhan saat pagi hari ini. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Roh-Mu Tuhan yang boleh hidup dalam diri kami Tuhan. Senantiasa Tuhan mengingatkan kami. Senantiasa Tuhan Yesus memberikan kami kekuatan hari demi hari Bapa. Mari Tuhan saat pagi hari ini Tuhan kami boleh mau mendengarkan firman-Mu. Berikan kiranya Tuhan Kau memberikan hikmat Tuhan atas hamba-Mu Tuhan yang memegang firman saat pagi hari ini Tuhan. Agar firman-Mu Tuhan boleh menjadi rema dan kekuatan bagi kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya, amin. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersama-Mu dalam naungan-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh
Shalom. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, sebelum kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan, saya rindu mengajak kita menaikkan satu pujian sebagai ekspresi penyembahan kita kepada Tuhan. Di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku datang tersungkur, sujud menyembah-Mu. Di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku persembahkan seluruh hidupku. Di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku datang tersungkur, sujud menyembah-Mu. Di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku persembahkan seluruh hidupku. Sepenuhnya hidupku adalah milik-Mu, karena ku telah ditebus oleh kuasa darah-Mu. Selama ku hidup, ku kan berjalan seturut kehendak-Mu. Sepenuhnya hidupku adalah milik-Mu, karena ku telah ditebus oleh kuasa darah-Mu. Selama ku hidup, ku kan berjalan seturut kehendak-Mu. Selama ku hidup, ku kan berjalan seturut kehendak-Mu. Tuhan Yesus, pada siang hari, pada saat ini kami bersyukur kepada-Mu atas segala kebaikan Tuhan yang Kau nyatakan dalam hidup kami. Kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Bapa, berbicaralah kepada kami. Firman-Mu lah yang menuntun, membimbing setiap langkah hidup kami, agar kami menjadi pribadi yang terus melangkah seturut dengan kehendak-Mu. Dituntun menjadi semakin dewasa, semakin disempurnakan seturut dengan gambaran anaknya yaitu Kristus. Berbicaralah Tuhan, kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik, puji Tuhan. Sekali lagi shalom. Saya percaya kita semuanya boleh bersuka cita. Dan saat ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan. Tema firman Tuhan yang akan kita dengar bersama-sama adalah dewasa secara rohani. Kita sudah belajar tentang proses menjadi dewasa. Minggu yang lalu kita sudah belajar tentang bagaimana saudara dan saya siap dibentuk oleh Tuhan. Dan saat ini saya akan sampaikan tentang tanda-tanda orang yang rohaninya dewasa. Ini penting agar saudara dan saya bisa mengukur kerohanian kita, level iman kita, kesungguhan kita, supaya saudara dan saya lebih antusias, lebih semangat, lebih sungguh-sungguh, berbenah diri, memperbaiki diri, dan kita serahkan seluruh pengabdian kita hanya kepada Tuhan. Karena itu saya akan menyampaikan ada beberapa tanda orang yang rohaninya sudah dewasa. Sedikitnya saya sampaikan ada 3 tanda orang Kristen yang rohaninya dewasa. Yang pertama, saudaraku, memiliki iman yang stabil. Nah, kita belajar dari contoh kehidupan Abraham. Dari Roma pasal 4 ayat 19 sampai ayat 21. Firman Tuhan berkata demikian. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah. Karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya. Dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan.
Bapak Ibu Saudaraku, orang yang dewasa rohaninya dikenal dari tanda hidupnya. Yang pertama, memiliki iman yang stabil. Grafik imannya itu enggak naik turun. Dia tidak mudah kecewa, dia tidak mudah putus asa, dia tidak mudah bersungut-sungut, dia tidak mudah khawatir menghadapi situasi, keadaan, masalah yang terjadi dalam hidupnya. Contoh nyata dari kehidupan seorang yang bernama Abraham. Dikatakan usianya sudah 100 tahun. Sudah sangat lemah secara fisik. Rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Tuhan bahwa dia akan menjadi bangsa yang besar. Dia akan punya keturunan yang jumlahnya seperti bintang di langit dan pasir di laut. Terhadap janji Allah dia tidak bimbang. Dia punya keyakinan bahwa Allah berkuasa dan sanggup menepati janjinya. Ini yang namanya iman yang stabil. Tidak dipengaruhi dengan situasi apapun. Saudaraku, dalam hidup kita yang kita jalani sehari-hari, kita diperhadapkan dengan berbagai masalah, situasi, persoalan, kesulitan, penderitaan, tantangan-tantangan hidup, datang dalam hidup kita silih berganti. Dari sisi iblis, dunia ini mengharapkan, menghendaki tantangan-tantangan yang dihadapi oleh kita itu melemahkan. Berupa intimidasi mungkin dalam pikiran kita, dalam hati kita. Intimidasi itu berkata, mana buktinya Tuhanmu? Mana buktinya kekuatan Allahmu? Doamu tuh enggak dijawab. Hidupmu tuh enggak berubah. Ekonomimu tuh enggak berubah. Keluargamu enggak berubah. Apalagi yang diharapkan dari Tuhan? Mungkin intimidasi itu datangnya melalui pikiran kita berbunyi demikian. Tetapi saudaraku, pada waktu kita yakin dengan kasih Allah, dengan anugerah Allah, dengan janji dan pertolongan Allah, biarpun hari ini belum terbukti dan terwujud, ada sebuah kekuatan iman akan firman Allah yang kita pegang, akan janji Tuhan yang kita pegang, kita renungkan dan kita perkatakan. Saya percaya ada sebuah perenungan yang sangat dalam yang dimiliki oleh Abraham. Dan perenungan itu mungkin juga menjadi ucapan, dia bergumam, dia ngomong sendiri, dia mungkin juga ngomong dengan istrinya, dia juga ngomong dengan tetangganya, bahwa aku akan menjadi bangsa yang besar, keturunanku akan menjadi seperti bintang di langit dan pasir di tepi laut. Oleh keturunanku semua bangsa di muka bumi akan diberkati secara luar biasa. Kata-kata Abraham, sikap Abraham mungkin menjadi bahan celaan dan cemoohan. Dan sesekali itu berbalik menjadi intimidasi bagi dirinya. Tetapi ini yang terjadi dalam kehidupan Abraham. Imannya tidak menjadi lemah. Meskipun tubuhnya sudah sangat lemah. Terhadap janji Allah, Abraham tidak ragu-ragu. Kenapa saudaraku? Pengertiannya sederhana, Abraham adalah orang yang sudah dewasa di dalam kerohaniannya. Dia melihat tuntunan Tuhan dari tempat satu ke tempat yang lain. Bagaimana awal dia mendengar firman Tuhan, mendengar perintahnya, mendengar janjinya. Bagaimana dari awal dia mulai melangkah meninggalkan kampung halamannya, pergi dari tempat satu ke tempat yang lain, menghadapi tantangan ekonomi, menghadapi tantangan dari lingkungannya dan seterusnya. Di sana Allah membela secara luar biasa. Pembelaan Allah sebuah peneguhan bahwa Abraham adalah orang yang dipanggil dan dipilih sesuai dengan rencana dia. Nah saudaraku, untuk menggenapi seluruh rencana Tuhan dalam hidup Abraham, Abraham menjaga kualitas imannya. Karena itu dia tidak terprovokasi dengan keadaan. Dia tidak terpengaruh untuk harus ngomel dan lain sebagainya. Dia tetap menundukkan diri dan dia tetap yakin di tengah-tengah ketidakpastian menurut orang luar, tetapi dalam hati Abraham dia tetap keyakinannya ada, kepastiannya ada karena firman Allah yang dipegang. Bagaimana dengan saudara hari-hari ini? Apakah saudara juga orang yang sudah demikian? Hidup saudara sudah tidak lagi terpengaruh dengan situasi dan keadaan. Tetapi setiap hari
Firman Tuhan menjadi pedoman dan pegangan hidup kita, sehingga kerohanian kita tetap stabil. Kita boleh tetap memuja, kita menyembah, dan kita meninggikan nama Tuhan. Tanda yang kedua dari orang yang rohaninya dewasa. Yang kedua adalah hidupnya diwarnai kemenangan. 1 Yohanes pasal 5 ayat yang keempat, firman Tuhan berkata demikian. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Saudaraku, dalam menghadapi kehidupan, ada waktunya kita ini seringkali harus ada di bawah, mengalami kemerosotan dalam banyak hal, mengalami tantangan-tantangan hidup, baik sakit penyakit, masalah keluarga, mungkin juga masalah ekonomi, masalah yang lain, itu dihadapi oleh kita. Orang yang percaya kepada Tuhan itu bukan orang yang tidak punya masalah. Orang yang percaya kepada Tuhan, bahkan orang yang rohaninya dewasa, itu bukan berarti orang yang sudah tidak lagi memiliki masalah dan persoalan apapun. Justru pada waktu kerohanian kita mulai naik menjadi dewasa, ada banyak kebenaran firman Tuhan yang kita dengar dan kita mau terapkan dalam hidup sehari-hari. Seiring berjalan pertumbuhannya iman kita, maka seiring juga dengan tantangan-tantangan yang datang menghampiri kita. Jadi kalau kita kecewa karena kita sudah beriman, sudah percaya, sudah sungguh-sungguh dengan Tuhan, tetapi kok masalahnya datang bertubi-tubi, datang silih berganti dalam hidup kita, lalu kita kecewa. Itu konsep yang salah. Justru orang yang dewasa kerohaniannya itu senang menghadapi tantangan-tantangan yang ada, karena tantangan yang ada itu adalah peluang untuk kita melihat pembelaan Allah, di mana saudara pada waktu berani menghadapinya, saudara akan keluar sebagai seorang pemenang. Seorang petinju pada waktu dia sudah meraih gelar juara dunia, saudaraku, bukan berarti sudah tidak ada yang berani menantang lagi. Pada waktu ada petinju lain yang merasa dirinya kuat, mampu dan berani bertanding, dia mengajukan diri, ayo saya siap melawan. Engkau juara bertahan, berani enggak menghadapi aku? Kalau dia berani membuka diri, berani menghadapi tantangan, ratingnya akan semakin naik, popularitasnya semakin naik, dan tentu saja keuangannya akan semakin naik. Karena sekali dia bertanding, ada upaya yang besar yang bisa diraih, bisa dinikmati sebagai upah dari seorang petinju. Orang yang beriman kepada Tuhan, kalau imannya bertumbuh menjadi dewasa dan ada tantangan, itu peluang saudaraku. Peluang di mana anugerah Allah akan ditambahkan lagi, kasih karunia-Nya akan ditambahkan lagi, kekuatannya akan ditambahkan lagi, hikmatnya akan ditambahkan lagi, berkatnya akan ditambahkan lagi. Jadi pada waktu ada tantangan-tantangan yang ada, pertanyaannya bukan seberapa besar tantangannya, tetapi seberapa besar engkau punya iman. Karena Alkitab berkata inilah yang akan mengalahkan dunia, yaitu iman kita. Jadi orang yang dewasa rohaninya adalah orang yang selalu berkemenangan dalam hidupnya. Menghadapi tantangan apapun, dia tidak menyerah, dia tidak putus asa, dia tidak menyalahkan keadaan dan tidak menyalahkan orang lain. Tetapi dia menganggap bahwa ini peluang yang Tuhan berikan kepadaku, aku akan ambil dan aku akan lihat pembelaan Tuhan, janji Tuhan, penyertaan Tuhan, kuasa Tuhan dinyatakan melalui hidupku. Nah, saudaraku, kalau kita membaca di dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 16, dikatakan di sana sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Kemenangan yang dapat mengalahkan dunia adalah dapat mengalahkan keinginan mata, keangkuhan hidup, dapat mengalahkan hal-hal yang bersifat duniawi. Ini bisa dikalahkan, baik tantangan yang ada di dalam diri kita, kedagingan kita, ego kita,
kesombongan kita, maupun tantangan-tantangan yang ada di luar. Jadi saudaraku, orang yang rohaninya dewasa adalah orang yang bisa mengalahkan atau bisa menyelesaikan dengan baik tantangan yang berasal dari dirinya sendiri maupun tantangan yang berasal dari luar dirinya. Karena itu dia akan memiliki kehidupan yang selalu berkemenangan. Yang ketiga, saudaraku, tanda yang ketiga dari orang yang dewasa rohaninya adalah idola hidupnya Tuhan Yesus. 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-6 firman Tuhan berkata, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Idola dalam hidupnya itu sudah bukan orang lain. Bukan hartanya, bukan jabatannya, bukan pengalamannya, bukan relasinya. Idola dalam hidupnya adalah Yesus. Dia yang paling hebat. Dia paling kita cintai, kita kagumi. Yesus satu-satunya yang kita idolakan dalam diri kita. Saudaraku, kalau saudara sebagai orang yang diberkati Tuhan dengan rumah bagus, kendaraan bagus, deposito bagus, keuangan yang bagus, keluarga yang bagus, itu anugerah dan berkat Tuhan yang tentunya kita senang menikmati dan mengalaminya. Tetapi saudaraku, lebih daripada itu, yang paling kita banggakan dalam hidup, yang paling kita idolakan dalam hidup, yang paling kita sayangi dalam hidup adalah Yesus Kristus, firman-Nya, rencananya, kehendaknya, tuntunannya, janjinya yang Dia berikan dalam hidup kita sekalian. Karena pada waktu kita berjalan seturut dengan kehendak Tuhan, kita hidup seperti Kristus hidup, yaitu hidup fokus terhadap Bapanya, fokus terhadap rencana dan kehendak Bapanya. Biarpun harus mengalami tantangan, masalah dan persoalan, Yesus seolah-olah sudah tidak lagi menghiraukan semuanya itu, tetapi Dia fokus hidupnya adalah Bapa dan kehendaknya. Dan ini diteladani oleh Rasul Paulus. Dia berkata, aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun. Yang penting aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan tugas pelayanan yang Tuhan berikan kepadaku. Saudara, orang-orang yang dewasa rohaninya, baik itu jemaat maupun hamba-hamba Tuhan, fokus hidupnya, idola hidupnya, bukan dirinya lagi. Bukan bagaimana aku senang, bukan bagaimana orang lain sekedar bersuka cita, tetapi bagaimana Yesus dipermuliakan, namanya diagungkan dan ditinggikan melalui hidup kita sekalian. Pada waktu kita punya fokus hidup, idola hidup adalah Yesus Kristus. Saudara, itu salah satu tanda saudara sudah menjadi orang yang dewasa rohaninya. Kita baca 1 Yohanes pasal 3 ayat 9, firman Tuhan berkata, setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Orang yang dewasa rohaninya dia telah matang. Benar-benar dia lahir dari Allah. Ada kekuatan firman Allah, ada kekuatan roh Allah, ada kekuatan anugerah Allah. Untuk apa, saudaraku? Diberikan kepada kita. Sehingga apapun situasinya, keadaannya, kita tidak menjadi besar kepala. Pada waktu ada orang memuji-muji kita, kita juga tidak menjadi kecil hati pada waktu ada orang mencela dan mencemooh kita. Karena apa? Sudah stabil. Karena apa? Karena idola dalam hidup kita itu bukan orang lain. Idola dalam hidup kita adalah Yesus Kristus. Kita lihat Yesus. Pada waktu dia dipuja-puja, disanjung-sanjung, dia tidak menjadi sombong. Pada waktu dia dicela, dihina, dicemooh, dicaci maki, diludahi, dia juga tidak menjadi kecil hati. Dia tahu bahwa itulah perjalanan hidup yang dikehendaki oleh Bapanya. Yang pertama, untuk keselamatan manusia. Yang kedua, agar nama Bapa di sorga dipermuliakan. Sampai akhirnya apa, saudaraku? Bapa di sorga yang menyatakan perkenanannya kepada Yesus Kristus. Dia berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Dan itu diucapkan oleh Bapa di sorga pada waktu Yesus keluar dari baptisan air. Kalimat berikutnya,
di atas gunung pada waktu dia sedang dimuliakan. Dia berkata, inilah anakku yang kukasihi, dengarkanlah dia. Ada referensi dan pengakuan Bapa di sorga tentang kehidupan Yesus. Dan hal yang sama saya percaya, kalau saudara dan saya idola hidupnya adalah Yesus, sudah tidak ada keterikatan dalam hidup kita tentang apapun. Artinya apa? Apapun perintah Tuhan yang diberikan kepada kita, kita katakan siap. Apapun yang ditunjukkan Tuhan, kita katakan siap. Itu tandanya. Tandanya saudara dan saya memiliki idola Yesus. Itu artinya kita selalu siap dan mau taat menghadapi situasi apapun, apa kata Tuhan, itu yang kita kerjakan dan kita lakukan. Karena itulah juga yang diperbuat oleh Yesus pada waktu dia melayani sebagai seorang juru selamat, seorang anak Allah, sebagai seorang hamba daripada Bapaknya. Dan saya percaya kalau saudara dan saya punya idola Yesus, kita bukan akan melakukan hal yang sama. Amin. Saya percaya firman ini akan memberkati kita sekalian. Dan yang akan membuat hidup saudara akan semakin berkenan kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa, kita bersyukur buat firman Tuhan. Bapa Surgawi, bersyukur buat firman-Mu. Kami percaya Engkau sedang membentuk, menumbuhkan iman kami menjadi semakin dewasa secara rohani. Dan kami akan melihat ada banyak hal yang Allah akan kerjakan melalui hidup kami. Karena itu kami percaya hari-hari hidup kami boleh menyaksikan kasih Bapa, kuasa dan kemurahan-Mu yang semakin besar. Diberkati seluruh anak-anak-Mu, jemaat-Mu yang sedang mengikuti ibadah bersama kami dengan ibadah online. Diberkati hidupnya, diberkati keluarganya, dan kami percaya anak-anak-Mu sedang bertumbuh dalam iman pengharapan dalam kasih Kristus. Mereka semua boleh semakin dewasa. Bapa, kalau ada anak-anak-Mu yang sedang sakit, mari saat ini tangan-Mu terulur. Dalam nama Yesus, sakit, penyakit, dan kelemahan, Engkau sehat, Engkau sembuh. Kuasa bilur-bilurnya menyembuhkan engkau saat ini. Dalam nama Yesus, jadilah sehat, jadilah kuat, jadilah sembuh. Terima mujizat, terima kesembuhan. Dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Kami percaya Engkau sudah menjamah kami. Engkau juga menilik melawat kehidupan keluarga kami, anak-anak-Mu, baik dalam pendidikan, dalam pekerjaan, dalam pelayanan. Bapa, diberkati hidup kami satu persatu oleh Engkau. Kami tidak lupa berdoa untuk pemerintah bangsa kami, bangsa Indonesia. Di mana bangsa kami masih dilanda oleh pandemi COVID-19. Bapa, di dalam nama Yesus, kami mau menyatakan kata-kata berkat untuk negeri kami. Kami nyatakan shalom Indonesia. Indonesia engkau diberkati oleh Tuhan. Damailah Indonesiaku, engkau diberkati oleh Allah. Sakit penyakit COVID-19, kami tolak kuasanya dalam nama Yesus. Bilur-bilur Yesus menyembuhkan negeri kami. Terima kasih Bapa. Berkati Presiden, Wakil, dan seluruh jajaran pemerintah dari pusat sampai daerah. Kami percaya Allah yang memberikan hikmat kepada TNI, Polri, kepada seluruh jajaran pemerintah yang ada, sipil maupun militer. Berkat Tuhan, hikmat Tuhan akan mengendalikan semua agar negeri kami tetap aman. Bertumbuh dalam iman, pengharapan, dalam ekonomi, dalam kesejahteraan. Terima kasih Bapak. Sebentar kami akan mengakhiri ibadah saat ini. Kami percaya berkat Tuhan limpah dalam hidup kami semua. Kami mengangkat kedua belah tangan kami tengadahkan wajah kami. Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan saat ini, terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus, persekutuan dan pengurapan yang berlimpah-limpah di dalam kuat kuasa Roh Kudus turun dalam hidupmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk, pada waktu keluar di kota, di desa, dimanapun kau berada. Tangan Tuhan selalu menopang. Apapun yang dikerjakan selalu dibuat Tuhan berhasil. Hari ini sampai selama-lamanya Tuhan memberkati. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.